Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, sebelumnya ada pepatah yang pernah berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fiana Putri Makfiro. Saya dari kelas 10 MIPA 2 SMAN Negeri 7 Kota Bogor. Di sini saya akan membagi kisah dengan teman-teman sekalian mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Materi ini meliputi sejarah awal Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan serta salah satu bentuk dakwah secara terang-terangan yang diterapkan oleh Nabi Muhammad di Bukit Sofa. Selamat menyaksikan. Setelah Rasulullah SAW berhasil membimbing para sahabat di fase dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun lamanya dan membangun masyarakat muslim generasi awal yang sudah memiliki basis akidah cukup kuat, turunlah ayat yang menyuruhkan agar beliau berdakwah secara terang-terangan, yakni Quran Surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat ke-214 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah kemudian mengumpulkan kabilah dan kerabat sendiri terlebih dahulu, yakni Bani Hashim. Sejumlah 45 orang laki-laki menghadiri pertemuan tersebut. Rasulullah mengajak mereka secara terbuka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi peringatan akan pedihnya siksa neraka bagi yang bermaksiat, mengajak untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka, dan menjelaskan tanggung jawab diri masing-masing sebagai seorang hamba. Dari ajakannya itu, beberapa orang menyambut dengan baik dan mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Di tengah-tengah penyampaian dakwah itu, Abu Lahab lah orang yang pertama kali menentang. Mereka yang hadir di sini adalah paman-pamanmu sendiri dan anak-anaknya. Maka bicaralah jika ingin bicara dan tidak perlu bersikap kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa tidak ada orang Arab yang berani mengernyitkan dahi terhadap kaummu. Dengan begitu aku berhak menghukummu. Biarkanlah urusan bani bapakmu. Jika engkau tetap bertahan pada urusanmu ini, maka itu lebih mudah bagi mereka daripada seluruh kabilah Quraisy menerkammu dan semua bangsa Arab ikut campur tangan. Engkau tidak pernah melihat seorang pun dari bani bapaknya yang berbuat macam-macam seperti engkau perbuat sekarang, ujar Abu Lahab. Rasulullah hanya diam dan sama sekali tidak berbicara menanggapi hal tersebut. Namun, Abu Thalib melindungi Rasulullah dan meminta untuk melanjutkan misinya. Kemudian, Rasulullah bersabda, segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya, dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sesungguhnya seorang pemandu ini tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah yang tidak ada selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian berbicara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, kalian benar-benar akan mati layaknya sedang tidur nyenyak dan akan dibangkitkan lagi layaknya bangun tidur. Kalian benar-benar akan dihisap terhadap apapun yang kalian perbuat. Lalu di sana ada surga yang abadi dan neraka yang abadi pula. Abu
Muthalib setuju dengan apa yang Nabi serukan. Hanya saja, ia tidak ikut beriman dan masih bersikukuh dengan agama warisan nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala, dan beliau tidak berani meninggalkan ajaran Abdul Muthalib tersebut. Setelah Rasulullah yakin dengan perlindungan dari pamannya, beliau memberanikan diri untuk menaiki Bukit Sofa dan berseru dengan lantang untuk mengumpulkan orang-orang di Mekah. "Wahai Bani Fir, wahai Bani Adi," seru Muhammad lantang. Mendengar seruan penting ini, marga-marga Quraisy pun berkumpul. Rasulullah sampaikan kepada mereka tentang pedihnya api neraka bagi orang-orang yang bermaksiat. Tiba-tiba Abu Lahab datang dan mengancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelakuan Abu Lahab ini diabadikan dalam Al-Quran, surat Al-Lahab, surat ke-111 ayat ke-1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Peristiwa dakwah Rasulullah menyebar ke seluruh Mekah. Kalimat tegas beliau menjadi perbincangan hangat di sana. Kemudian turunlah ayat yang menyerukan agar Rasulullah melebarkan sayap dakwahnya lebih luas lagi, yakni pada Al-Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-94 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Setelah ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan dengan jangkauan lebih luas lagi. Beliau datangi kabilah-kabilah, tempat-tempat berkumpul, dan pertemuan kaum musyrikin. Rasulullah juga memperlihatkan caranya beribadah kepada penduduk Mekah. Contohnya, ia pernah sholat di depan Ka'bah pada siang hari. Dakwah beliau disambut dengan baik. Namun masih banyak juga dari mereka yang belum menerima ajakannya, sehingga terjadi hal-hal saling membenci dan menjauhi antara dua pihak, yakni pihak yang menerima dakwah dengan pihak yang menolak dakwah. Melihat kondisi ini, orang-orang Quraisy merasa gelisah karena kian bertambah banyaknya orang yang masuk Islam. Setelah itu, fase-fase dakwah menjadi semakin berat. Cobaan, cacian, bahkan tekanan fisik menjadi teman akrab bagi Rasulullah dan sahabatnya. Namun mereka tentu saja pantang menyerah dan terus berjuang demi menegakkan Islam di bumi Allah. Oke teman-teman semuanya, jadi penyampaian materi mengenai dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan sudah selesai sampai di sini. Dan tentunya dari kisah Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan ini ada beberapa hikmah yang dapat kita petik sebagai pembelajaran untuk kita ke depannya, yaitu yang pertama yaitu kita dapat menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita dapat memahami Allah pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah kita dapat memahami bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dan dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Dan hikmah yang terakhir yaitu kita dapat meneladani Nabi Muhammad yang bergelar uswatun hasanah,
Artinya, tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwahkannya. Jadi, itulah hikmah yang dapat kita petik untuk dijadikan pelajaran untuk kita ke depannya. Dan sekarang waktunya untuk saya pamit undur diri. Kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan adalah datang dari diri saya sendiri sebagai manusia. Karena itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.